Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan diisi dulu presensi yang ada di psikologi. Jangan sampai ada yang lupa lagi. Maaf Bu, presensi di psikologi itu kemarin deadline-nya Bu. Oh ya, barusan udah saya ganti. Oh, udah, oke Bu. Atau udah ada yang isi? Ya, silakan. Oke. Hari ini kegiatan kita masih sama dengan pekan-pekan sebelumnya, yaitu diskusi kelompok. Nah, kemarin di psikologi membahas mengenai pemerintahan ya, data-data pemerintahan. Kemudian ada face recognition, kemudian beberapa hal lain yang dengan teknologi. Oke. Jadi nah, saya waktu tahun 2011 rasanya, nah itu pernah mengurus visa Amerika. Jadi saya dan beberapa orang teman lainnya, ada sekitar 16 orang waktu itu, mengurus visa Amerika ke kedutaan Amerika. Nah, jadi uniknya kedutaan Amerika itu adalah, nah kalau ini misalkan kedutaan, di sini tuh ada pagarnya, ada di pagar, kemudian sebelah ini ada ya dindingnya kan, sini di atasnya itu ada rel kereta api, jadi di sini kita di bawah ini mengantrinya mulai dari sini gitu. Jadi tidak boleh mengantri mulai dari depan kedutaan. Misalkan kalau bukanya jam 8, sebelum jam 8 itu ya kita harus nunggu di sini gitu. Jadi di bawah lorong kereta api. Jadi kemudian jam 8 masuklah ke gedungnya. Ketika mau masuk ke gedung, itu HP, kamera, tas, air minum, semuanya harus dititip di bagian security. Jadi tidak boleh ada yang dibawa kecuali dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus si visa. Nah, ketika wawancara, tibalah waktu wawancara. Nah, karena waktu itu Amerika masih trauma dengan 9/11 yang pemboman itu WTC ya. Nah, jadi teman-teman saya yang ada namanya Muhammad, kemudian pokoknya nama-nama Islam. Kemudian ada juga yang dari Universitas Islam dulu itu Universitas Islam Bandung. Teman saya itu dari Bandung. Nah, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, mereka mendapatkan visanya terlambat. Jadinya saya dan beberapa orang sudah di Amerika selama 1 minggu. Nah, mereka baru diperbolehkan berangkat. Nah, kemudian setelah wawancara, nah jadi peraturan di kedutaan itu tidak boleh ada yang mengambil foto, merekam gedung. Walaupun itu hanya sebatas gedung, depan gedung pun tidak boleh. Jadi saya punya teman yang ternyata beliau sangat iseng sekali. Jadi dari seberang gedung itu, teman saya ambil kameranya, kemudian difotolah gedung tadi ya, difotolah gedung si
kedutaan tadi. Kemudian ketahuan mungkin oleh CCTV atau oleh security yang ada di depan. Kemudian dia dikejar, kemudian kameranya diambil, dihapuslah semua foto-foto yang berkaitan dengan kedutaan Amerika ini. Kemudian sampai pihak kedutaan itu menelpon universitas tempat dia kuliah, menelpon keluarga, apalagi, pokoknya semua detail yang memastikan bahwa teman saya ini bukan seorang teroris gitu yang akan membom si kedutaan Amerika. Nah, jadi mereka kumpulkan data-data ini, semua data-data detail tentang teman saya tadi. Ketika sudah clear bahwa dia sebenarnya hanya iseng saja, pengen menyimpan memori bahwa dia pernah ke kedutaan gitu ya. Nah, jadi karena dia cuma iseng, jadi dia dibebaskan, visanya keluar, masih bisa keluar. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita ya, apakah data-data kita yang ada di pemerintahan, bagaimana mereka akan menggunakannya? Apakah semua orang yang seperti yang Amerika gunakan ketika waktu 9/11 itu, semua data-data orang yang namanya berbasis Islam itu di scanning semua, kemudian dicari mana yang terindikasi, terasosiasi dengan organisasi-organisasi keislaman yang mungkin garis keras atau yang berpotensi akan memberikan bom yang sama kepada Amerika gitu. Nah, begitu juga di Indonesia. Kita juga sebenarnya tidak mengetahui ya, misalkan data yang ada di Dukcapil misalnya. Nah, itu mereka gunakan untuk apa saja. Kan tidak ada, rasanya saya ingat-ingat itu tidak ada perjanjian. Nah, kita kan belajar kemarin bahwa ketika privasi, ketika menggunakan teknologi, biasanya kita menggunakan perjanjian menyetujui hal-hal yang akan dilakukan oleh si aplikasi tersebut. Nah, misalkan saja seperti ini, ketika kita melakukan recording, ada privacy polisinya gitu. Nah, tapi apakah misalkan di Dukcapil, kemudian BPJS, nah itu apakah ada perjanjian terkait dengan privasi data-data kita yang telah dikumpulkan oleh pihak pemerintah. Nah, itu yang seharusnya ada ya, tapi mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik. Kemudian ada juga kemarin kita membahas tentang teknologi face recognition, atau misalkan melalui CCTV. Nah, ada beberapa negara yang mulai menggunakan, ada juga negara-negara yang mulai meninggalkan. Kalau yang menggunakan, mungkin mereka berpendapat bahwa face recognition atau CCTV ini akan mempersingkat waktu menjadi lebih efektif untuk mengawasi atau mencegah kejahatan. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan CCTV atau face recognition ini berpendapat bahwa ketika menggunakan CCTV atau face recognition, ternyata hasilnya tidak signifikan mengurangi kejahatan. Mereka juga merasakan bahwa face recognition atau CCTV atau teknologi tentang face recognition ini dia memakan banyak resource, maintenance. Nah, itu nanti ujung-ujungnya kan ke bagian finansial. Jadi finansial dan hasilnya itu tidak sesuai, finansialnya tinggi, sedangkan hasil kejahatannya masih tetap tinggi. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Jadi ada yang baru akan mulai menggunakan, ada juga yang mulai meninggalkan. Nah, itu face recognition.
Kemudian pada saat ini teknologi versus teknologi. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita temui karena teknologi, kita antisipasi dengan teknologi yang baru untuk menangkal kesalahan tersebut, permasalahan tersebut. Misalkan kita mendapatkan spam, kita pakai anti-spam. Ada virus, kita pakai antivirus. Ada iklan, kita pakai ad blocker dan lain sebagainya. Jadi mungkin di masa depan akan ada perang antara satu teknologi dengan teknologi yang lain yang mungkin lebih canggih gitu. Kalau mungkin sekarang hanya tentang spam, virus, iklan, dan lain-lain, mungkin di masa depan perang itu bukan lagi perang fisik, tapi tadi ya perang melalui teknologi gitu. Kemudian, nah ada juga yang berpendapat misalkan di bagian iklan ini, ada yang berpendapat bahwa jika dipasang ad blocker, maka ini akan mempengaruhi bagaimana pekerja. Jadi apa yang akan menjadi pekerjaan si pembuat iklan. Nah kemudian bagaimana kalau yang iklan itu mengganggu komputer kita, biasanya akan mengambil daya yang banyak, biasanya lebih panas laptop kita kalau terlalu banyak iklan di browser. Kemudian juga ya mengganggu ya iklan itu. Jadi misalkan iklan pop-up segala macam, jadi mengganggu kita melaksanakan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian kalau ad blocker kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat iklannya yang mungkin akan kita butuhkan. Kemudian kemudian ini juga sebagai promosi berbagai produk. Kemudian yang setuju dengan ad blocker adalah tadi ya performa komputer jadi lebih baik. Jadi ada pro kontra antara ya tadi ya teknologi dengan teknologi. Ada yang setuju bahwa iklan itu harus dilanjutkan, ada yang setuju yang tidak dilanjutkan. Kalau misalkan kita pakai ad blocker, mungkin kita akan susah menemui website yang bersifat gratis, karena tadi iklan-iklannya sudah di-blok semua gitu. Yang seharusnya mungkin menjadi penghasilan bagi si website. Jadi website gratis itu tidak akan ada lagi. Nah ini yang menjadi pro dan kontra antara tadi ya teknologi dengan anti teknologi tadi. Spam mungkin bisa menjadi penyebaran informasi yang masif, tapi dia juga mengganggu. Dipasanglah anti spam. Tapi kalau dipasang anti spam, nanti kita tidak mendapatkan informasi yang mungkin kita butuhkan gitu. Tapi mungkin berbeda dengan virus ya. Kalau virus mungkin memang yang kita butuhkan. Nah, itu beberapa hal yang dibahas kemarin di psikologi. Kemudian kita akan membahas beberapa soal diskusi. Ada yang mengenai bolehkah Google menghapus link tentang seorang ahli bedah yang dia dulunya pernah malpraktek mungkin, tapi kemudian memenangkan hasil sidangnya. Kemudian ini tentang apa perbedaan antara CCTV dengan polisi yang melakukan patroli. Kemudian ini tentang sistem yang mendeteksi
emosi manusia, apa potensi yang bisa dimanfaatkan dari sistem tersebut, kemudian privasi apa atau hal-hal manipulatif apa yang bisa dihasilkan dari teknologi tersebut, kemudian bagaimana guideline untuk penggunaan teknologi. Nah, ini mungkin hampir sama dengan yang kita lakukan tracing pada COVID-19 kemarin. Kita tracing, misalkan ada yang positif, kemudian di tracing orang tersebut telah bertemu dengan siapa saja. Kemudian nanti teman-teman yang ketemu itu mungkin setelah itu akan dites lagi apakah dia positif COVID atau tidak. Tapi kalau ini permasalahannya adalah serious sexually disease gitu. Nah, jadi apakah kita boleh mengambil informasi dari si website mengenai siapa saja yang mereka ketemu, yang mereka janjian gitu ya. Nah, apakah kita boleh mengambil data-data orang-orang tersebut? Nah, jadi ada 4 soal. Seperti biasa, ada question 1, 2, 3, 4, kelompok. Questionnya sudah ada di sini. Kita ada berapa orang di sini? 41. Satu. 14 kelompok. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, question 1 dibahas oleh kelompok 1, 2, 3, 13. Question 2 oleh kelompok 4, 5, 6, 14. Question 3, 7, 8, 9. Question 4 oleh 10, 11, 12. Oke, ada pertanyaan dulu. Seperti biasa nanti silakan dibuat di Jamboard, kemudian hasilnya silakan di-share di Schoology. Sudah ada pertanyaan? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah ada. Waktunya 30 menit sampai sekarang tuh 9.40 sampai jam 9:10 berarti. 14 kelompok, silahkan menuju kelompoknya masing-masing.
Eh, Bu, eh, halo Bu. Halo. Ini saya emang tidak dipindahkan langsung ke breakout room ya, Bu? Atau gimana nih, Bu? Harusnya otomatis. Nggak pindah langsung, Bu? Seharusnya langsung kan ya? Iya, Iya. saya juga. Nah, yang bisa coba lagi. Fatia juga ya. Ini aneh sih. Lagi Lukman. Fail to move katanya. Sahabat ya.
Oke, mari kita bahas hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita lihat yang dari bawah. Kelompok Afdal. Pertanyaan nomor 2. Oke. Mana hasil diskusinya? Oke, Ya, Bu. sepertinya belum selesai. Udah belum nih? Udah, Bu. Atau mungkin jaringan saya kali, Bu. Ini belum ada hasil diskusinya ya, silakan saja. Doni ya tadi ya, silakan Doni. Iya, Bu. Untuk Nah, tuh. share-share aja, Bu. Nah, jadi untuk diskusi kami kan soalnya apa perbedaan dan persamaan penggunaan CCTV dengan polisi yang sedang berpatroli dalam hal privasi gitu ya, Bu. Untuk persamaan sendiri untuk CCTV dan polisi yang berpatroli ini tentu mereka sama-sama mengawasi setiap tindakan yang ada gitu kan, Bu. Kemudian CCTV dan polisi ini juga bisa mencari latar belakang dari seseorang seperti umur, gender, dan pekerjaannya. Kemudian untuk perbedaan dalam mencari informasi pribadi, CCTV tentu lebih cepat karena CCTV ini sudah terkoordinasi atau terkoneksi dengan database yang sudah disiapkan. Namun kalau polisi tentu polisi bakalan mencari informasi tersebut dengan cara manual gitu kan, Bu. Bahkan bisa saja mencari informasi itu dengan dokumen-dokumen gitu, Bu. Pakai KTP atau lain halnya gitu. Kemudian untuk dalam hal pengawasan, tentu CCTV ini bisa melakukan pengawasan selama 24 jam. Negatifnya CCTV itu cuman di area tertentu gitu kan, Bu. Nggak bisa di semua tempat gitu. Sedangkan untuk polisi, mereka juga mengawasi namun tidak bisa selama 24 jam. Tapi karena dia berkeliling-keliling jadi bisa tahu ke kondisi di sekitar lebih luas lagi jangkauannya gitu, Bu. Kemudian apakah tindakan dewan itu sudah benar dalam pemasangan kamera dengan sistem pengenalan wajah? Menurut saya itu sudah benar gitu, Bu, karena CCTV ini bakalan membantu polisi yang sedang berpatroli untuk membuktikan suatu kejadian, dan pemasangan CCTV untuk alasan keselamatan masyarakat menurut saya itu tidak melanggar aturan privasi seseorang gitu. Oke, coba kita lihat kelompok 4 soal nomor 2 tadi ya. Coba kita lihat yang soal nomor 2 lagi. Oh, nih. Kelompok Novia Lira. Coba yang paling mudah. Hanif, ada Hanif? Halo, ada Hanif? Nggak ada Hanif? Oh iya, Bu. Oke, ya silakan dijelaskan Hanif. Oh, jadi untuk kami membagi jawaban itu menjadi 3 gitu, Bu. Bentar. Apa persamaannya, apa perbedaannya. Jadi dari perbedaan dan persamaannya itu yang mana yang kami pilih. Jadi di sini untuk persamaan privasi antara polisi sama polisi yang berjalan dengan maksud itu, Bu. Yang pertama itu mengontrol kegiatan orang-orang di sekitar dan mengawasinya. Yang kedua, dapat memantau tindakan kejahatan yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga yaitu dapat menegur orang-orang yang mungkin melanggar peraturan. Dan yang terakhir untuk persamaannya adalah mempermudah tugasnya mengenali penjahat dan pelaku tindak kriminal. Sedangkan yang perbedaan terjadi antara polisi yang berjalan dengan maksud ini adalah yang pertama itu pengawasan dilakukan oleh
kamera terbatas jangkauannya, sedangkan polisi berjalan tidak karena Maksudnya apa nih? kamera memiliki Maksudnya apa batasan nih? jangkauan. Ya, Oh mungkin terus. ini Bu, kamera tuh kan dia ditaruh di satu spot-spot gitu Bu. Sedangkan posisinya polisi ini dia dinamis, bisa bergerak gitu kan Bu. Dia digerakkan oleh dirinya sendiri. Mungkin lebih fleksibel yang polisi ini Bu, sebab dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Sedangkan kan kalau kamera cuma ditaruh di satu spot, berarti untuk menyaingi apa namanya itu Bu, tingkat perpindahan polisi ini, maka harus diperlukan banyak kamera. Nah, dan yang kedua adalah pengawasan oleh kamera bisa saja kurang akurat dibandingkan polisi. Karena bisa saja dengan kamera kurang jelas kegiatan orang-orang di sekitar gitu. Maksudnya mungkin di sini kayak mungkin pixel dari CCTV-nya rendah gitu kan Bu. Jadi mungkin banyak di kayak CCTV di minimarket atau di toko-toko yang ada di pasar gitu kan Bu. CCTV-nya ada, cuman ketika terjadi tindakan kejahatan yang terlihat tuh kayak apa namanya kayak siluetnya aja gitu Bu, kayak vektornya aja. Jadi nggak bisa merekam secara jelas. Mungkin kalau ada CCTV yang emang kualitasnya bagus, mungkin itu tuh bisa menggantikan tuh peran dari yang namanya polisi ini Bu. Terus yang terakhir, keamanan polisi berjalan lebih terdeteksi dibanding kamera. Itu tuh kan dari alasan sebelumnya kan telah membuktikan Bu, bahwa kalau CCTV ini bahwa CCTV yang sekarang itu belum maksimal untuk menggantikan tugas dari seorang polisi. Jadi dari hasil diskusi itu kami memilih polisi berjalan gitu. Jadi polisinya yang patroli gitu ya? Iya Bu. Oke. Saya tuh kebayang yang CCTV itu seperti mungkin saya udah pernah mention dramanya Voice ya. Voice, drama Korea Voice. Nah, jadi mereka punya satu ruang center gitu. Kemudian di dalamnya ada layar-layar yang menunjukkan hasil CCTV-nya. Kemudian nanti ada operator-operatornya di sini. Kemudian nanti ada senternya gitu yang memperhatikan semua hasil CCTV tadi. Kemudian misalkan ada satu orang yang menelpon, dia misalkan apa ya, dia diculik misalkan. Kalau diculik ya, dia nelpon ke si call center tadi ya. Nah, dari telepon tadi dilacaklah nomornya, dia ada di mana. Taruhlah misalkan dia ada di Unan misalnya. Ada di Unan ternyata yang si korban tadi. Kemudian nanti si senternya minta si operator untuk menampilkan semua CCTV yang ada di Unan. Kemudian nanti barulah mereka mendeteksi kira-kira pergerakan orang tersebut di mana, apakah di FTI, apakah di Fakultas Hukum, atau Fakultas Kedokteran gitu. Nah, nanti si call center ini akan menghubungi polisi yang berada di sekitar Unan. Nah, nanti misalkan di sini Unan, nanti polisi ini akan ke Unan untuk menyelamatkan si korban tadi. Nah, ini yang akan mempermudah kegiatan polisi sebenarnya ya. Jadi polisi hanya perlu standby di spot-spot tertentu. Kemudian call center dia benar-benar memanfaatkan waktu, kalau di drama itu namanya golden time ya. Nah, waktu golden time-nya itu untuk menyelamatkan si korban tadi. Nah, kalau misalkan tapi tadi ya, kelompok mana tadi ya? Kalau kelompok ini kalau nggak salah, yang disampaikan Hanif tadi. Bahwa kalau kita pakai kamera, misalkan ini ada ruangan, di sini kita pasang kamera, mungkin yang bisa dilihat hanyalah bagian ini saja gitu kan ya.
Berarti ada blind spot di sebelah sini. Mungkin juga jarak pandangnya tadi yang disampaikan Hanif juga, jarak pandangnya juga tidak terlalu bagus. Bisa jadi hasil kameranya buram. Hasil kameranya buram. Kemudian bisa jadi karena buram tadi ya, bisa jadi hasil dari operator tadi, face recognition mungkin, jadinya mungkin bisa salah. Harusnya penjahatnya adalah B, tapi yang tertangkap adalah si C gitu, karena si sistem salah dalam rekognisi si wajahnya gitu. Nah tadi kemudian juga ada blind spot, di mana tidak semua kamera kan punya angle tersendiri ya. Jadi ada spot-spot yang tidak terjangkau oleh kamera. Kemudian hal yang lain yang perlu dipikirkan adalah kalau jika kita menggunakan kamera, ada kemungkinan bahwa orang-orang bisa mematikan kamera tersebut. Kalau misalkan mati lampu bagaimana? Atau misalkan tidak ada penerangan di sana. Tidak ada penerangan. Apakah si kameranya masih bisa menangkap benda-benda di sekitarnya, atau jangan-jangan karena gelap dia nggak bisa menangkap apapun di tempat gelap tersebut. Kemudian kalau ada yang iseng matiin kameranya, atau ada yang menutup si kamera mungkin dengan apa gitu ya, atau yang terjadi di masjid mana kemarin di Padang, ada yang pemuda pakai cuman pakai kolor doang mengambil uang yang ada di masjid, tapi dia pakai topeng. Nah, itu kan susah gitu ya untuk merekognisi keadaan yang seperti itu yang bisa dimanipulasi oleh manusia. Jadi ada manipulasi di sana. Kita bisa menggunakan seperti kalau kita mau masuk ke ATM, itu kan sebenarnya diwajibkan untuk melepas helm dan juga masker ya. Tapi karena lagi COVID, maskernya masih dipakai. Jadi harus membuka, kalau peraturan di depan mesinnya itu buka helm dan juga jaket, masker, dan segala macam. Sehingga face-nya itu bisa dibaca oleh kamera yang merekam di ATM. Tapi kan kita kalau nggak ada yang ngawas, nggak ada orang, nggak ada satpam di sana, ya kita masuk-masuk aja ya pakai helm, pakai jaket segala macam. Jadi kita bisa memanipulasi si kamera. Nah, kalau misalkan kita pakai polisi, satu lagi, berarti kalau menggunakan CCTV, berarti CCTV-nya harus banyak. Tidak bisa hanya 1-2 spot saja yang kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan CCTV-nya, untuk memasang CCTV-nya. Jadi harus banyak sehingga kegiatan yang seperti di drama voice tadi itu bisa berjalan di dunia nyata gitu. Kemudian kalau kita menggunakan polisi, saya itu membayangkan kalau mugshot itu mungkin maksudnya adalah, jadi di polisi itu kalau misalkan di luar negeri mereka menggunakan kamera di sekitar leher itu ya, sekitar leher dada gitu, sehingga mereka bisa merekam semua kegiatan yang dilakukan oleh polisi. Nah, ini untuk mencegah, yang pertama adalah kalau di Amerika itu kan sekarang banyak kejadian bahwa polisi itu dia semena-mena kepada orang yang berkulit hitam. Jadi belum tentu si orang berkulit hitam ini adalah seorang penjahat, tapi udah dibunuh duluan gitu, udah ditembak duluan gitu. Nah, makanya banyak sekarang polisi itu yang menggunakan kamera di depan lehernya itu ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh polisi itu terekam. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terekam oleh polisi juga akan terekam. Nah, keuntungan dengan adanya polisi patroli adalah kalau ada kejahatan bisa langsung dieksekusi. Kemudian kalau ada kejahatan berarti tidak perlu surat geledah gitu ya, surat tangkap
karena emang polisinya lagi patroli. Kemudian tapi si polisi ini pasti kita hanya terbatas ya. Kalau misalkan di UNAN pasti hanya di spot-spot tertentu yang satpamnya bertugas. Mungkin hanya di depan-depan gedung saja gitu kan. Di dalam gedung kan mereka belum tentu berpatroli. Kalau berpatroli pasti punya waktu sendiri. Jadi tidak bisa 24/7. Sedangkan kalau yang kamera dia bisa 24/7. Nah, tapi permasalahannya yang lain adalah kalau menggunakan CCTV, ada yang berpendapat bahwa penggunaan CCTV ini tidak signifikan mengurangi kejahatan. Karena atau orang juga tetap mencuri, tetap melakukan kejahatan karena tadi ya mereka bisa melakukan manipulasi pakai topeng, pakai jaket, pakai helm dan lain sebagainya. Jadi kejahatan tetap terjadi. Kemudian penggunaan CCTV ini dia perlu maintenance yang tinggi sehingga nanti ujung-ujungnya adalah finansialnya tinggi. Jadi kalau misalkan finansial yang dikeluarkan tinggi tapi hasilnya tidak memuaskan tadi ya tidak signifikan mengurangi kejahatan. Nah, ada beberapa negara yang mulai meng-off-kan CCTV-nya gitu. Jadi tidak menggunakan CCTV lagi, tapi dia balik lagi ke polisi gitu. Jadi ini adalah beberapa pertimbangan bagi di mana tadi Member of Tampa, Florida gitu. Ketika mereka ingin memasang CCTV atau hanya mau si polisi yang berjalan saja gitu, yang berpatroli. Nah, ini tentang yang polisi. Kita coba lanjut diskusi yang kelompok lain. Tadi nomor 2, kita coba nomor apa ya? Coba soal nomor 4. Ada Hadef, Sebza, ada Kawal. Coba yang paling senior. Hadef, ada Hadef? Ada, Bu. Oke, ya silakan dijelaskan. Baiklah, pada pertanyaan nomor 4, pertanyaannya, beberapa pria tertular sifilis, penyakit menular seksual yang serius, setelah mengatur untuk bertemu pasangan melalui ruang obrolan online yang sebagian besar digunakan oleh pria gay. Departemen Kesehatan Masyarakat meminta perusahaan yang mengghosting situs tersebut untuk nama dan alamat semua orang yang menggunakan ruang obrolan sehingga dapat memberitahu mereka tentang kemungkinan terpapar penyakit tersebut. Departemen Kesehatan Masyarakat tidak memiliki perintah pengadilan. Kebijakan situs mengatakan tidak akan merilis informasi yang menghubungkan nama layar dengan nama asli. Haruskah itu membuat pengecualian dalam kasus ini? Berikan argumen di kedua sisi. Bagaimana Anda menimbang trade-off antara kemungkinan orang yang terinfeksi tetap tidak mendapat informasi dan hilangnya privasi pengunjung ke ruang obrolan? Seberapa pentingkah perusahaan mematuhi kebijakan privasi yang diposting? Baik, pendapat menurut kelompok kami, dari sudut pandang pengguna, informasi pribadi dari pengguna yang dimiliki pihak situs seharusnya tidak seharusnya dipublikasikan, karena hal tersebut bisa dibilang melanggar etika dalam pemakaian aplikasi. Jika perusahaan memang ingin memakai data pengguna, sebaiknya dibuatkan dulu persetujuan di awal tentang perizinan akan penggunaan data, sehingga perusahaan dapat memakai data pengguna. Dari sudut pandang Departemen Kesehatan, mereka boleh saja mendapatkan data pengguna jika ada persetujuan dari pengguna yang terkait, dan tentunya departemen juga harus menjaga data pengguna agar tidak bocor atau hal sejenisnya. Untuk argumen kebijakan situs, mengatakan tidak akan merilis informasi yang menghubungkan nama layar dengan nama asli, ini bisa saja dibuatkan pengecualian teruntuk kepada Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan dapat memakai informasi dari pengguna tersebut dengan kondisi data tidak untuk disebarluaskan kepada publik. Kesehatan pengguna memang perlu diperhatikan, akan tetapi kondisi kesehatan merupakan informasi pribadi milik pengguna. Apalagi data yang didapatkan dari informasi pengguna didapatkan bukan dari pengguna tersebut sendiri, melainkan situs yang tidak seharusnya untuk dipublikasikan. Jadi kesimpulannya, jika kebijakan privasi dari web ini tidak merilis informasi pribadi dari pengguna, maka sebaiknya situs web menotis agar para pengguna berhati-hati terhadap penyakit yang menular, dan juga para pengguna dapat menanyakan secara peer-to-peer kepada sesama pengguna. Dan sebaiknya perusahaan mengatur pengecualian dan privasi polisi atau kebijakan yang dimiliki situs terhadap data pengguna mengenai hal ini.
Oke, kalau saya ambil kesimpulan di sini harusnya ada persetujuan di awal bahwa data yang digunakan itu hanya untuk mungkin servis layanan dari si websitenya. Kemudian kalau dari Departemen Kesehatan berarti boleh ya? Boleh, asalkan data pengguna tidak bocor. Terus seharusnya tidak merilis informasi pribadi. Oke, harus berhati-hati. Ya, saya ini kebayang ini ada tentang kalau COVID kita sekarang kan COVID itu penyakit yang bukan hal yang maksudnya sekarang bukan terlalu aneh ya, maksudnya orang kena COVID ya nggak seperti di awal-awal dulu bahwa kalau ada COVID semua orang akan menghindar, sama sekali menghindar gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya lebih common, kemudian ya biasa aja orang COVID gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita meng-announce bahwa diri kita kena COVID gitu. Nah, kemudian kalau di Singapura misalnya mereka melakukan tracing dengan membuat aplikasi kita mengunjungi tempat mana aja. Jadi setiap restoran itu mereka punya kayak barcode atau apalah gitu ya. Jadi merekam semua orang siapa yang datang ke restoran. Kalau misalkan ada orang yang terkena COVID di restoran pada waktu tertentu, maka mereka akan menotis atau memberitahukan kepada pengunjung pada waktu tersebut untuk melakukan tes COVID. Nah, itu kalau kondisinya COVID ya, maksudnya nggak terlalu memalukan gitu kalau kita kalau orang tahu bahwa kita sedang COVID gitu. Nah, beda kasusnya dengan permasalahan ini ya. Kalau ini kan masalahnya penyakit sifilis, menular seksual, kemudian juga serius, kemudian tadi ada yang gay, apa ya saya baca tadi. Jadi biasanya untuk orang gay tadi mana ya? Nah ya. Nah ini kan kalau di beberapa negara, misalkan kalau di Indonesia gay itu kan masih LGBT ya, merupakan tindakan yang memalukan gitu. Apalagi tambah lagi kalau kita terkena penyakit yang menular dan juga serius. Nah, apakah boleh kita mengambil data dari si website? Nah, mungkin kita juga bisa mempertimbangkan persetujuan awal yang dilakukan oleh si website. Apakah ada perjanjian bahwa data-data yang digunakan pada website tersebut akan digunakan hanya untuk pengembangan website saja. Kemudian dari pandangan lain tentang Departemen Kesehatan. Nah, jadi kalau sebuah data diberikan kepada pihak lain, jadi ada kemungkinan data tersebut akan bocor ya, walaupun mungkin tujuan awalnya itu ya tentang ke Departemen Kesehatan supaya mereka yang mungkin bertemu satu orang yang terinfeksi ini, yang pernah bertemu dengan orang ini, kita bisa melakukan mengingatkan untuk memeriksa kesehatannya, kemudian untuk mungkin makan makanan yang sehat seperti itu ya. Tapi dia jadi terekspos kan, oh saya terekspos setelah bertemu orang yang gay misalkan. Berarti itu kan merusak privasi dan juga reputasi dari data-data yang diberikan kepada Departemen Kesehatan tadi. Nah, itu yang mungkin menjadi permasalahan privasi dari orang tersebut. Coba kita lihat yang kelompok lain yang soal nomor 4. Nah, ini.
kelompoknya Intan dan nomor 2, Radian dan Sandika. Intannya mana? Coba siapa? Bu, maaf Bu, itu sepertinya yang minggu bukan. kemarin Bu. Bu, maaf itu yang kemarin. Udah di-update tadi, Bu. Tadi emang salah link, Bu. Oh, oke. Coba di-update lagi. Nah, ini. Nah, barulah. Coba Intan silahkan dijelaskan. Baik, Bu. Jadi, kelompok kami mendapatkan kasus yang dimana ada penyebaran penyakit sifilis, di mana orang tersebut juga menggunakan aplikasi kayak seperti Kencan Online. Nah, di sini kasusnya apakah Departemen Kesehatan di sini kasusnya Departemen Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menyebarluaskan mendapatkan informasi mengenai pengguna, dan namun di sisi lain Departemen Kesehatan membutuhkan hal tersebut untuk meminimalisir penyebaran penyakit. Nah, jadi di sini kelompok kami mungkin langsung ke kesimpulan saja, Bu. Jadi menurut kelompok kami dari kedua belah pihak, yaitu dari perusahaan dan juga Departemen Kesehatan, seharusnya bekerja sama dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, Bu. Nah, di mana Departemen Kesehatan mendapatkan informasi dari perusahaan, namun di sisi lain Departemen Kesehatan dan juga perusahaan juga harus melakukan penyelidikan secara rahasia untuk melindungi privasi dari penggunanya, Bu, agar tidak terlalu banyak orang yang mengetahui akan penyakit dan penyebaran ini, Bu. Mungkin sekian, Bu. Oke. Jadi, nah sebenarnya bisa saja ada kerjasama dengan pihak Departemen Kesehatan. Namun mungkin yang menjadi pertimbangan bagi pengguna situsnya adalah kalau mereka tahu bahwa situs tersebut bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, maka mereka tentu saja akan enggan gitu untuk menggunakan situs tersebut karena mereka tahu bahwa data mereka akan diberikan kepada pihak lain, yaitu Departemen Kesehatan. Jadi sebenarnya ini menjadi polemik juga ya kalau dikasihkan ke pihak Departemen Kesehatan, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang mungkin akan terinfeksi gitu. Tapi data-datanya akan terbongkar oleh jadi ada pihak lain yang akan mengetahui data-data dari si situs. Kalau tidak diberikan, nah nanti si penyakitnya akan tersebar gitu. Jadi ada 2 konsekuensi yang ada di sana. Konsekuensi di mana data tersebar tapi menyelamatkan banyak orang. Ada juga konsekuensi data tidak tersebar tapi mungkin ada peningkatan penyakit yang tinggi gitu. Nah, itu jadi agak susah ya memilih dari 2 konsekuensi tadi. Kalau kita menggunakan teori etika yang konsekuensi. Nah, itu. Jadi ya bisa jadi dua-duanya bisa menjadi jawabannya, bisa kerjasama. Kita berikan kerjasama antara si departemen dengan si website, berarti dengan konsekuensinya adalah ada privasi yang dilanggar. Atau mungkin kita juga bisa, si website juga bisa tidak memberikan informasi tersebut ke departemen, tapi konsekuensinya adalah penyakitnya akan menyebar lagi gitu.
Atau mungkin departemen harus memiliki surat surat izin surat izin untuk apa ya istilahnya menggeledah atau menarik data-data dari si website. Jadi mereka tidak secara ilegal mengambil data begitu saja dari si website. Kemudian tadi juga ini disinggung bahwa bersifat rahasia, kemudian hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses data-data tersebut. Tapi dengan adanya orang atau pihak ketiga yang mengakses data tersebut, maka ada juga kemungkinan data-data tersebut menjadi lebih mudah bocor gitu. Karena semakin banyak orang yang mengetahui data-data orang yang ada di website tadi. Jadi ini berdasarkan teori etika mana yang kita pakai untuk mengatasi masalah ini. 10.44 kita coba satu lagi. Coba, nah ini diskusi kelompok 3, nomor 3. Soal nomor 1 ya. Oke, coba soal nomor 1. Oh, ada 4. Ada Miftah, Lukman, Dean, Putih. Coba Miftah deh, coba Miftah. Iya, Bu. Baik, untuk pertanyaannya itu, ada sebuah surat kabar yang dilaporkan 20 tahun yang lalu tentang malpraktek yang dilakukan, gugatan malpraktek yang dilakukan oleh seorang ahli bedah. Jadi, namun ahli bedah tersebut memenangkan gugatan tersebut. Jadi ketika kita sekarang mencari nama ahli bedah itu di Google, maka akan terkait dengan artikel yang tentang gugatan malpraktek tersebut. Namun tidak menyebutkan bahwa hasil akhir dari gugatan itu. Nah, di sini ahli bedah itu meminta Google untuk menghapus link tersebut yang jika dicari itu terkait dengan nama dia. Nah, berikan argumen untuk mendukung atau menolak Google untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini hasil diskusi kelompok kami, argumen untuk mendukung Google menghapus artikel itu dikarenakan mengingat bahwa dokter ahli bedah tersebut telah memenangkan gugatan itu, yang artinya di mana ahli bedah itu terbukti tidak melakukan malpraktik, itu dapat menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, jadi hal ini juga berkaitan dikarenakan seorang dokter tidak ingin adanya jejak negatif atau tuduhan terhadap dirinya yang masih tersimpan di internet. Jika berita atau informasi tersebut masih tersebar atau tersimpan di internet, maka dapat berpengaruh langsung dengan menurunnya tingkat kepercayaan pasien terhadap dokter tersebut. Tentunya seorang dokter itu ingin namanya tuh tetap bersih dari segala tuduhan negatif. Oleh sebab itu, Google seharusnya menghapus riwayat yang sudah terbukti tidak benar agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pihak pasien. Nah, selanjutnya itu argumen untuk menentang Google itu untuk menghapus artikel tersebut dikarenakan bagi sebuah perusahaan sebesar Google, mereka seharusnya memberikan data serta informasi secara akurat dan transparan. Jika dokter tersebut pernah diduga melakukan malpraktik, seharusnya berita tersebut tidak perlu dihapus. Karena dari berita tersebut, pasien dapat mempertimbangkan berbagai hal untuk berobat kepada dokter tersebut. Dan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi berikutnya. Nah, jika dokter tersebut memang tidak terbukti bersalah, Google mungkin dapat menambahkan informasi lanjutan kasus tersebut dengan membuat informasi tambahan mengenai kasus akhir tersebut. Oke, jadi mungkin sekian. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan tadi ya, kalau beritanya tidak lengkap, padahal si sarjana itu dia memenangkan dakwaannya gitu, berarti kita mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi si dokter itu tidak melakukan malpraktek. Kalau misalkan dia menang, berarti malpraktiknya tidak benar gitu ya. Nah, kalau misalkan beritanya sepotong-sepotong, maka tadi si dokter akan menurun tingkat kepercayaan pada pasiennya. Tapi
kalau misalkan semuanya dihapus, semua berita-berita yang di Google ini dihapus, sebenarnya juga merugikan kepada si pasien kan, karena pasien sebenarnya berhak tahu bahwa apakah dokter ini dia dulu punya kasus atau tidak, kemudian namanya bersih atau tidak, kemudian apa keberhasilan atau kegagalan apa saja yang pernah dilakukan oleh si ahli bedah tadi, sehingga pasien mendapatkan referensi yang baik, punya pertimbangan yang baik, apakah dia akan melanjutkan untuk bertemu si ahli bedah tadi atau mungkin akan oke, apakah saya sudah kembali? Enggak ya? Telkomsel nih ya, udah berapa hari agak error. Nah, jadi itu kalau beritanya setengah-setengah akan mendapatkan apa informasinya juga setengah-setengah gitu, jadi nggak komplit. Mungkin ini juga yang terjadi di fenomena saat ini, di mana kita kalau misalkan ada video di YouTube, nah ada orang yang memotong-motong video tersebut kemudian menyebarkannya gitu. Padahal mungkin maksud dari secara video secara keseluruhannya itu adalah si A ke A gitu ya, arahnya ke A, tapi karena dipotong-potong ternyata arahnya diarahkan ke B gitu. Jadi ya jadi referensi orang jadinya salah-salah kan, harusnya kita mendapatkan informasi A tetapi karena dipotong-potong kita mendapatkan informasi B. Jadi kitanya menjadi ya mendapatkan informasi yang salah gitu. Nah, kemudian tapi tadi si dokter mungkin juga menginginkan apa right to be forgotten atau seperti itu. Tapi seharusnya dan memang juga Google punya apa peraturan sendiri bagaimana mereka menerapkan right to be forgotten tadi. Jika nah ya kayak tadi ya. Jadi ini juga berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat ini, motong-motong video, kemudian si Google punya apa ketentuan sendiri tentang bagaimana mereka akan menghapus berita-berita. Nah, sama juga tadi yang saya ceritakan tentang apa kedutaan Amerika di Jakarta. Nah, mereka tidak memiliki gambar yang jelas bagaimana bentuk kedutaan tersebut. Jadi kita tidak mengetahui bentuk sebenarnya dari kedutaan Amerika di Jakarta. Jadi tidak ada gambar yang benar-benar jelas dari gedung tersebut. Nah, ini juga agak aneh sih. Ya, tapi begitulah ya. Nah ini dia. Jadi seperti yang rasanya kemarin dijelaskan bahwa apa yang harus dilakukan untuk permasalahan privasi itu yaitu adalah dengan mendesain teknologi itu dengan lebih baik gitu. Jadi yang dipersiapkan itu adalah desainnya. Jadi kita mempersiapkan berdasarkan desain. Jadi bukan kalau sudah terjadi baru diperbaiki gitu ya. Jadi lebih baik proaktif daripada reaktif, lebih baik preventif daripada remedial. Jadi jangan ada lagi yang seperti kasus mana tadi? Ini yang
Nah, mungkin seperti kasus yang ini ya, yang penyebaran penyakit ini. Jadi seharusnya dari awal sudah didesain bagaimana supaya menghindari penyakit-penyakit yang mudah tersebar melalui pertemuan dari orang-orang yang menggunakan website yang sama. Kemudian ada settingan untuk privasinya yang ada di teknologi tersebut. Kemudian privasi itu di-embedded dalam desain. Jadi desain itu bukan hanya sekedar siapa penggunanya, kemudian bagaimana proses bisnisnya, tetapi juga tentang bagaimana privasi dari masing-masing pengguna itu akan dilindungi. Kemudian ya fungsionalitasnya juga juga full gitu, terutama tentang privasi dan security. Kemudian ada proteksinya, ada visibilitas dan transparansinya, kemudian harus melindungi semua privasi. Jadi ketika kita mendesain sebuah aplikasi, kita harus user centric. Jadi harus mengedepankan apa yang diinginkan oleh user, apa yang ingin dilindungi oleh si user gitu. Kalau mereka menginginkan privasi yang lebih, maka seharusnya kita mendesain sebuah teknologi dengan yang dapat melindungi privasi dari user tadi. Oke, itu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada, saya hitung 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Sampai jumpa pekan depan. Oke, 5 minutes left in your schedule meeting. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Silakan dibuka lagi psikologinya seperti biasa, tapi mungkin besok baru saya upload atau hari Minggu. Jadi silakan di-update psikologinya besok atau hari Sabtu untuk materi yang pra pertemuan 5. Itu saja ya. izin, Bu. Ya, silakan. Saya mau ngasih tahu dikit, Bu. Cuman tadi saya telat absen, Bu. Jadi udah tertutup duluan. Saya hadir sebenarnya, Bu. Lupa buka psikologi tadi, Bu. Nah, ini juga nih masalah nih. Ya, jangan ada lagi yang lupa ya. Cukup sampai pertemuan hari ini saja. Silakan, soalnya kan tadi saya juga udah mengingatkan ya, silakan diisi psikologinya ketika awal pertemuan. Jadi silakan untuk pertemuan selanjutnya tidak ada lagi yang lupa dengan alasan lupa untuk mengisi psikologi. Oke, silakan nanti saya setting lagi kehadirannya, silakan diisi lagi saja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin tanya, Ya. Bu. Siapa ini? Ahmad Nabil, Bu. Ya, silakan. Untuk pertemuan minggu kemarin saya belum absen juga, Bu, kelupaan, Bu. Gimana ya, Bu? Siapa yang salah? Ya, saya yang salah, Bu. Kemarin tuh terlupa untuk mensubmitnya, Bu. Oke lah. Ini yang terakhir ya, pertemuan selanjutnya nggak boleh lagi ada yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, saya nggak mentolerir lagi gitu ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke ya. Jadi silakan diingat-ingat lagi kalau pertemuan kompetensi masyarakat, pertama itu silakan diisi dulu presensi di psikologi seperti itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke, tidak ada lagi. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.